Perkenalkan, nama saya Irene Anjeli Ubalamawita dari kelas Farmasi B semester 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia farmasi dasar, yaitu titrasi asidimetri. Baik, untuk yang pertama, pengertian dari titrasi asidimetri. Asidimetri adalah pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Biasanya dilakukan dengan jalan titrasi bersama larutan basah yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan baku dan suatu indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Yang kedua, tujuan titrasi asidimetri. Tujuan yang pertama, dapat mengetahui cara membuat larutan standar HCl 0,1 N. Tujuan yang kedua, dapat mengetahui standarisasi larutan HCl. Tujuan yang ketiga, dapat mengetahui prosedur standarisasi. Tujuan yang keempat, dapat mengetahui kadar NaOH yang diperoleh dari proses titrasi. Yang ketiga, proses atau prinsip kerja titrasi asidimetri. Penetapan kadar asam sitrat dan asam salisilat berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator fenoftalein di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Untuk yang pertama, alat. Alat yang pertama, kaca arloji. Alat yang kedua, neraca. Alat yang ketiga, botol timbang. Alat yang keempat, labu ukur 100 ml. Alat yang kelima, labu ukur 250 ml. Alat yang keenam, corong. Alat yang ketujuh, batang pengaduk. Alat yang kedelapan, pipet gondok. Alat yang kesembilan, pipet tetes. Alat yang ke-10, buret 50 ml. Dan alat yang ke-11, statif dan klem. Yang berikut bahan. Untuk bahan yang pertama yaitu HCl pekat. Bahan yang kedua, Aquades. Bahan yang ketiga, Na2B407 10H20. Bahan yang keempat, indikator MM. Dan bahan yang kelima, NaOH. Baik, untuk prosedur kerja. Yang berikutnya prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama, membuat larutan standar HCl. Langkah pertama, pipet 2 ml HCl ke dalam labu ukur 250 ml. Langkah yang kedua, tambahkan Aquades hingga tanda batas tutup botol dan homogenkan. Yang berikut, standarisasi larutan HCl dengan boraks. Langkah pertama, timbangan 9,55 gram boraks. Larutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, pipet 25 ml larutan boraks ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator MM, titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Yang berikut, penetapan kadar NaOH. Langkah yang pertama,
ditimbang 0,01 gram kristal NaOH, dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu takar 100 ml. Yang kedua, pipet 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Langkah yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Baik, yang berikut hasil dan pembahasan. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel standarisasi HCl. Volume HCl 13,75, 13,15, 13,35. Rata-rata 13,41 ml. Untuk tabel yang berikut, tabel penetapan konsentrasi NaOH. Volume HCl 3,10 ml, 3,55 ml, 3,60 ml. Untuk rata-ratanya 3,41 ml. Baik, pada percobaan asidimetri ini digunakan boraks Na2B407 10H20 0,1N sebagai larutan standar primer, HCl sebagai larutan standar sekunder, dan metil merah sebagai indikator. Sampel yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya adalah senyawa basa kuat, yaitu natrium hidroksida atau soda kaustik atau NaOH. Percobaan dimulai dari pembuatan larutan HCl dengan cara memipet larutan HCl pekat sebanyak 2 ml, kemudian memasukkan larutan pekat tersebut ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan HCl pekat yang telah ada dalam labu ukur kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas labu larutan kemudian dikocok agar menjadi homogen. Selain pembuatan larutan standar HCl, juga dilakukan pembuatan larutan standar boraks yang berfungsi sebagai larutan standar primer. Hal ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari larutan standar HCl. Prosedur standarisasi menggunakan metode titrasi. Larutan boraks yang telah dibuat dimasukkan sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan HCl. Proses titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran serta mendapatkan nilai yang lebih akurat. Volume rata-rata HCl diperoleh sebanyak 13,41 ml. Dari proses standarisasi HCl, maka diperoleh normalitas HCl dari perhitungan sebesar 1,5 kali 10 pangkat negatif 4N, maka HCl siap dijadikan titrat untuk menentukan kadar NaOH. Yang berikut reaksi dari proses standarisasi HCl dengan boraks. Na2B407 10H20 tambah 2 HCl dihasilkan atau menghasilkan 4H3BO3 tambah 2 NaCl tambah 5H20.
Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.